suara kami, suara rakyat Indonesia, suara masyarakat Indonesia, suara mahasiswa. Sebagai kontrol sosial, sebagai agen of change, betul kawan-kawan? Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah kalian mendengar beberapa keluhan dari masyarakat Indonesia? Kalau kami tidak berdemonstrasi, apakah kalian tahu kesengsaraan masyarakat Indonesia? Hidup mahasiswa! Rakyat adalah raja! Ubaidillah Badrun, kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Ada kejahatan besar yang sedang terjadi di Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political Economy and Law Studies, CESPELS, Ubaidillah Badrun. Setidaknya ada 5 indikator kejahatan besar yang dimaksud, yakni sistematik, bersembunyi di balik regulasi kolaborasi jahat antara legislatif dengan eksekutif, merusak demokrasi, dan merugikan rakyat banyak. Kejahatan besar tersebut terjadi baik di bidang sosial ekonomi, sumber daya alam, hukum tata negara, maupun bidang politik, ujar Ubaidillah Badrun dalam rilis yang diterima kantor berita politik Ermol Rabu 9 September. Hal itu juga disampaikan Ubaidillah dalam diskusi yang bekerja sama dengan Nurani 98 dengan tajuk Kejahatan Besar Sedang Terjadi di Indonesia pada Selasa 8 September. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh aktivis Nurani 98, Ray Rangkuti, pengacara konstitusi Ahmad Wakil Kamal, Ketua Umum PBHMI MBO Afandi Ismail, dan Koordinator BEM SI Remi Hastian. Kejahatan besar tersebut, kata Ubaidillah, harus diawali dengan cara-cara saintifik berbasis data dan berbasis research. Sementara itu, pengamat politik sekaligus aktivis Nurani 98 Ray Rangkuti mengatakan betapa pentingnya upaya membongkar kejahatan besar tersebut. Harus dikritik dan dibongkar kejahatan besar ini. Oligarki dan dinasti ini musuh reformasi di ranah politik dan ekonomi, tegas Ray Rangkuti. Selain itu, menurut Ahmad Wakil Kamal, kejahatan besar paling akhir terjadi secara diam-diam, di mana DPR dan pemerintah pada 1 September lalu mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi yang isinya dinilai sangat kacau. Di antaranya pasal tentang usia hakim yang dibolehkan hingga usia 70 tahun, kata pria yang biasa dipanggil Cak Wakil ini. Kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia, aktivis desak bongkar besar-besaran. Ada kejahatan besar yang sedang terjadi di Indonesia menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political Economy and Law Studies, CESPELS, Ubaidillah Badrun. Setidaknya ada 5 indikasi kejahatan besar yang dimaksud, yakni sistemik, bersembunyi di balik regulasi, kolaborasi jahat antara legislatif dengan eksekutif, merusak demokrasi dan merugikan rakyat banyak. Ketum Prodem, kekuasaan itu sangat berbahaya dan hanya untuk mereka yang siap merendah. Kekuasaan menggiurkan bagi siapapun, sebab dengan tongkat yang dipegang, mereka bisa bertindak sesuka hati dengan tujuan yang beragam juga. Bahkan tak jarang mengabaikan tujuan mensejahterakan orang-orang di bawah kuasanya. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi, Prodem, Iwan Sumule tegas menyebut bahwa kekuasaan itu sangat berbahaya. Kekuasaan amat menarik bagi orang-orang jahat dan bisa merusak orang-orang baik yang masuk ke dalam lembahnya. Dan kekuasaan itu hanya untuk mereka yang siap merendah saat memilikinya. Terang Iwan Sumule kepada redaksi Jumat 11 September. Iwan Sumule dan para aktivis Prodem sendiri memang tengah gencar mendesak Presiden Joko Widodo untuk bisa sadar dengan kekuasaan yang dimiliki. Prodem selalu lantang saat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merugikan rakyat banyak. Teranyar kebijakan penerbitan Perpu 1 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang 2 2020 atau UU Corona. Tak tanggung-tanggung, Prodem turut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kehadiran undang-undang yang dinilai telah memberi kekebalan hukum pada pengelola keuangan dan penggerus peran-peran legislatif dan yudikatif.
Sementara jika Presiden Joko Widodo sudah tidak sanggup menggunakan kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat, maka Prodem meminta mantan wali kota Solo itu legowo dan merendah dengan menanggalkan jabatan. Siap merendah, ini pesan bagi mereka yang ingin memiliki atau merebut kekuasaan, tutupnya. RR sebut pemerintah hendak gabungkan legislatif dan yudikatif. Susi Pujiastuti, bukannya sudah. Kritik tajam sempat dilontarkan tokoh nasional Dr. Rizal Ramli dalam mengamati sistem politik di Indonesia, khususnya saat pemerintah membuat kebijakan yang menghilangkan peran-peran legislatif dan yudikatif. Kebijakan yang dimaksud salah satunya mengarah pada upaya pemerintah menggerus peran legislatif dan yudikatif lewat Perpu 1 2020 yang kini sudah resmi menjadi UU 2 2020 atau yang kerap disebut Undang-Undang Corona. Dalam sebuah kicauan di Twitter, Rizal Ramli pernah mengunggah sebuah gambar 3 lingkaran bertulis legislatif, eksekutif, dan yudisial dengan tulisan before atau sebelum di atas ketiga lingkaran tersebut. Kemudian ketiga lingkaran itu menjadi satu ruang besar tanpa sekat dan di atasnya tertulis now atau keadaan sekarang. Selanjutnya ruang itu menjadi lingkaran dengan garis tegas bertulis oligarki dengan tulisan di atasnya soon atau sebentar lagi. Komentar ini kemudian mendapat tanggapan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Susi membalas kicauan Rizal Ramli yang mengunggah sebuah artikel berita berisi tentang tulisan di atas dengan judul "Pemerintah hendak gabungkan legislatif dan yudikatif, Rizal Ramli bikin negara kacau." Hendak? Bukannya sudah. Singkat Susi sambil memberi emotikon wajah tersenyum dengan mata berkedip sebelah. Adapun kritik Rizal Ramli ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang sedang mencoba meniru sistem otoriter di Cina. Bedanya hanya gaya otoriternya saja yang ditiru tanpa memperhatikan kebijakan pro pekerja dan pro rakyat miskin. Ada yang rindu dan mau niru-niru sistem otoriter ala RRC, tuturnya. Rizal Ramli mengingatkan bahwa mengadopsi sistem Cina untuk mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah bisa menimbulkan efek yang berbahaya. Negatifnya, kesalahan akan berakumulasi karena tanpa kontrol dan kalau fatal negaranya bisa ambruk, tekan mantan Menko Kemaritiman itu. Ubaidillah Badrun, kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Ada kejahatan besar yang sedang terjadi di Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Center for Social Political Economy and Law Studies, CESPELS, Ubaidillah Badrun. Setidaknya ada 5 indikator kejahatan besar yang dimaksud, yakni sistematik, bersembunyi di balik regulasi kolaborasi jahat antara legislatif dengan eksekutif, merusak demokrasi dan merugikan rakyat banyak. Kejahatan besar tersebut terjadi baik di bidang sosial ekonomi, sumber daya alam, hukum tata negara, maupun bidang politik, ujar Ubaidillah Badrun dalam rilis yang diterima kantor berita politik Ermol Rabu 9 September. Hal itu juga disampaikan Ubaidillah dalam diskusi yang bekerja sama dengan Nurani 98 dengan tajuk kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia pada Selasa 8 September. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh aktivis Nurani 98, Ray Rangkuti, pengacara konstitusi Ahmad Wakil Kamal, Ketua Umum PBHMI MBO Afandi Ismail, dan Koordinator BEM-SI Remi Hastian. Kejahatan besar tersebut, kata Ubaidillah, harus diawali dengan cara-cara saintifik berbasis data dan berbasis research. Sementara itu, pengamat politik sekaligus aktivis Nurani 98 Ray Rangkuti mengatakan betapa pentingnya upaya membongkar kejahatan besar tersebut. Harus dikritik dan dibongkar kejahatan besar ini. Oligarki dan dinasti ini musuh reformasi di ranah politik dan ekonomi, tegas Ray Rangkuti. Selain itu, menurut Ahmad Wakil Kamal, kejahatan besar paling akhir terjadi secara diam-diam, di mana DPR dan pemerintah pada 1 September lalu mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi yang isinya dinilai sangat kacau. Di antaranya pasal tentang usia hakim yang dibolehkan hingga usia 70 tahun, kata pria yang biasa dipanggil Cak Wakil ini. Kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia, aktivis desak bongkar besar-besaran.